Kita mulai pelajaran yang pertama kali ini sama seperti yang biasanya kanji. Kanjinya ini ada kanji sing ya dibacanya yang pertama. Bisa juga kanji susumimas, susumu. Itu artinya maju, maju. Kalau yang dibaca sing itu simpo, itu kemajuan, kemajuan apa ya, teknologi, kemajuan ilmu gitu bisa ya dipakai untuk simpo ini. Terus kanji arukimas, aruku atau dibaca ho atau aruku, aruku berjalan, sampo karena di belakang dia dikasih apa tanda jadi baca po itu artinya jalan-jalan. Pasti kanji ini kalian juga sering melihatnya ya. Habis itu selanjutnya ada kanji hatsu. Hatsu itu kalau dia sendiri baca hatsu di belakang jadi patsu. Kalau di depan contohnya yang pertama ada hapyo itu dia hatsunya su-nya jadi kecil jadi hyo-nya jadi hapyo untuk presentasi atau pengumuman biasanya osirase kayak gitu atau kita disuruh ngerangkum apa atau yang di tempat kerjanya suruh ngejelasin apa gitu itu hapyo itu atau ujian hasil ujian hapyo itu ini presentasi atau pengumuman terus supatsu atau berangkat. Kalau kita seandainya berangkat kemana, dari mana kemana, itu nanji kara supatsu shimas, nanji, nanji, ini supatsu shimas gitu, pakai kanji supatsu. Terus ada yo ya, yo ini di, biasanya di belakang sama kayak hapyo atau kingmu hyo atau kekahyo atau ofuro hyo kayak gitu-gitu. Jadi menunjukkan bahwa itu tabel atau daftar itu di depannya bisa digabungin sama apa-apa-apa gitu. Nanti untuk kotoba yang depannya ada apa di ujian kan ada nanti ya. Ujian di JLPT itu belakangnya ada kanji apa, depannya kanji apa gitu nanti ada. Nanti tak bikinin juga biar kalian ngafalin itu kanji-kanjinya kalau depannya dikasih apa, kanji yang dibubuhkan di depan dan kanji yang dibubuhkan di belakang. Maksudnya kayak hio ini di depannya bisa diikuti dengan kanji yang lain. Contohnya kayak kingmu. Kingmu itu kan kerja ya, apa jadwal kerja ya, kerja. Kalau belakangnya dikasih hio berarti dia kingmu hio berarti tabel kerja jadwal kalian itu. Itu. Nanti contohnya seperti itu. Nanti tak bikinin listnya sendiri untuk kanji-kanji yang dibubuhkan di belakang dan kanji-kanji yang dibubuhkan di depan. Habis itu selanjutnya ada sing atau mosu. Bisa moshikomu ya, mendaftar kalau kita daftar ujian gitu moshikomu. Habis itu ada singsei pengajuan. Singsei ini juga bisa diartikan mendaftar ya. Shinsei warimashita kayak gitu-gitu. Biasanya kalau kita mau perbaharuan Zairu Kado gitu kan Shinsei gitu. Ya ini kanjinya Shinsei pengajuan, pengajuan pendaftaran baru. Terus selanjutnya ada komu, moshi komu, komu yang tadi. Ini kanji-kanji seperti ini juga diperlukan ya. Nanti juga tak buatin listnya yang kanji-kanji yang kanji dengan kanji yang dijejer. Jadi mosi sendiri, komu sendiri ini ada artinya sendiri-sendiri. Jadi kalau mosi komu berarti mendaftar, intinya seperti itu. Hari Sukeru kayak gitu-gitu. Jadi kan hari Mas sendiri, Suke Mas kan sendiri. Tapi mereka bisa digabungkan dan ada artinya. Nanti juga tak buatkan list-listnya itu.
untuk pertemuan nanti kita selanjutnya. Setelah itu ada kanji gang ya, atau negai, negau berharap, atau kanji gangsho atau formulir pendaftaran. Selanjutnya ada kyo, yurusu, kyoka atau izin. Biasanya ini tertulis di eh, Zairu Kado kalian. Coba nanti kalau seandainya sesekali pas lihat Zairu Kado, kado ada ini, ada kyoka, ada izin. Terus ada yurusu, ada mengizinkan. Terus ada kanji king, king si, ada larangan, ada king eng. Ini pasti bakal sering kalian lihat di itu ya, di sekitar kalian, di di tempat-tempat umum, tempat-tempat umum yang sering kalian datengin, pasti nanti akan sering mendengar itu, melihat kanji itu. Lalu ada gandengannya di belakang itu ada si, ada tomaru. Tomaru ini sering keluar di jalan-jalan. Kalian pasti sering lihat di aspal-aspal kanji tomaru ini artinya berhenti. Tapi di sana tulisannya apa? Pernah ngeh nggak di jalan? Ada yang ngeh? Tomare? Tomare, ya bener. Oh. Karena itu intinya mereka suruh berhenti intinya lihat apakah di kanan kiri itu ada yang mau lewat atau enggak. Karena di Jepang ini pejalan kaki adalah ratunya, adalah rajanya. Semua akan kalah jika kecelakaan dengan pejalan kaki. Karena pejalan kaki di sini adalah apa pemegang tahta tertinggi di jalan. Mereka bagaimanapun tidak bisa diganggu gugat kalau sedang apa, kalau ada kecelakaan, pasti yang menang itu adalah pejalan kaki. Makanya pejalan kaki di sini seperti kalian lihat sendiri ya, sangat dihormati ya. Mobil aja mereka diem, mereka ngalah sama pejalan kaki. Makanya Stomare terus lihat kanan kiri apakah ada pejalan kaki, ada apakah ada pesepeda gitu. Biar eh, didahulukan merekanya. Terus ya Kingsi yang tadi itu larangan. Setelah itu kanji selanjutnya adalah harau ya. Si harau membayar, haraimas juga membayar. Si harau juga membayar. Ini si harau ini yang sering banget keluar apa di kehidupan sehari-hari. Kanji si harau. Jadi kalian nanti nggak usah bingung karena harau juga membayar, si harau juga membayar. Tapi si harau ini yang paling umum digunakan dalam apa kehidupan sehari-hari, entah itu kanji, entah itu eh, osirase, entah itu panduan untuk membayar, pasti kanji keluarnya bukan harau aja, tapi yang si harau ini. Diingat apa? Diingat ya nanti kalau kelihatan. Terus kasu atau bisa dibaca juga sama tai kasimas, kasidasu, kasidasimas, meminjamkan, peminjaman, meminjamkan. Terus ada kariru atau syaku. Em, kalau karimas meminjam, terus shaking ini utang. Ini utang ke siapa aja ya? Perorangan juga shaking ini juga bisa digunakan ke apa institusi juga bisa ke bank ke apa juga disebutnya shaking. Itu Terus terus hutang-hutang uang atau hutang kayak hutang hari kerja atau hutang apa gitu, Kak? gimana gimana? Itu kan artinya hutang. Suaramu kok suaramu kok putus-putus. Ah, udah jelasan, Rek. Chat aja coba, Di mana chat platnya? chat chat di itu di Zoom. Itu kan Kok suaranya ada putus-putus? Apa aku? hutang.
Ini utang, utang itu ya apa? Itu artinya utang itu diartikan hanya untuk utang uang atau kayak utang hari kerja. Utang uang ya, utang uang karena ini kan Shaking, King Okane. Jadi ini hanya utang yang berbentuk uang. Kalau utang itu bukan uang. Bukan Shaking ya. Ini cuman Shaking utang uang aja, yang berbentuk uang aja ini. Utang uang yang ke entah ke temen, entah ke institusi, ke bank, sama nyebutnya Shaking. Tapi tidak untuk barang, tidak untuk utang kerja seperti yang tadi tadi tanyakan ya. Ini hanya khusus buat uang. Terus kanji selanjutnya ada kaisu atau heng kaisu mengembalikan. Hemping berarti pengembalian barang. Kalau seandainya kita membeli sesuatu, kan ada biasanya hemping, nggak bisa hemping gitu. Berarti barang yang sudah tidak ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau ada tulisannya hemping dekano Ari gitu, berarti bisa kalau seandainya nggak cocok dibuka bisa ada pengembalian barang, bisa dikembalikan barangnya atau entah diretur pakai uang atau mungkin pakai barang yang baru. Terus selanjutnya ada todoku atau todokeru. Kalau todoku sampai, kalau todokeru itu mengirimkan atau menyampaikan. Todoku sama todokeru ya. Kalau todoku, todokimas berarti barangnya sudah nyampe ke kita. Kalau todokeru berarti menyampaikan atau mengirim barang itu ke orang lain. Apa? Menyampaikan gitu ya. Mengantar lah ya. Mengantarkan ke orang itu, mengirimkan orang itu ke orang orang tujuan. Kalau yang todoku ini barangnya sudah sampai, entah sampai itu ke kita atau sampai ke orang lain. Todoki masta itu berarti berarti barangnya udah sampai. Terus untuk selanjutnya, kanji yang selanjutnya ada watasu atau wataru. Kalau watasu dia menyerahkan, memberikan kita. Kalau wataru dia menyeberang. Menyeberang jembatan itu pakai kanji watari mas ini. Watate. Ini kalau belakangnya ru, dia wataru, dia menyeberang. Kalau belakangnya su, dia watasu menyerahkan. Watashi mas. Kita memberikan barang kalau seandainya apa di tempat kerja suruh bikin apa. Wataste kudasai. Kalau seandainya disuruh dare-dare ini wataste kudasai. Berarti itu kamu disuruh untuk ngasihin barang itu ke orang lain. Akhirnya juga memberikan ya, tapi untuk itu kayaknya lebih umum yang dipakai memberikan yang tidak mengenal ini apa orang atasan, orang bawahan gitu. Kalau ageru itu kan rata-rata kita memberikan kepada yang lebih muda dari kita ya, di bawahnya kita. Tapi kalau watasu ini bisa digunakan menyerahkan juga untuk kepada siapapun. Kita entah memberikan kepada teman sebaya, memberikan kepada yang lebih muda dari kita, memberikan apapun yang kepada yang lebih tua dari kita, entah itu surui, entah itu barang, entah itu apa, ini watasu ini bisa dipakai. Lebih gampang pemakaiannya kalau watasu. Kalau ageru itu lebih ke di bawah kita. Kalau kalau kita yang bilang itu ageru. Kalau ageru kita pakai untuk orang yang di atas tidak sopan. Ya, habis gitu ada kanji ukeru atau ju uke. Oh, ukeru menerima. Terus jukeng berarti mengikuti ujian. Jukeng hyo kayak gini. Tadi kan ada hyo ya, jukeng hyo. Berarti itu kertas ujian nanti yang kalian datang itu namanya jukeng hyo. Nanti apa kartu ujian. Habis gitu
Toru atau eh, Shu ya. Toru. Oke, Toru menerima. Ukeru juga menerima. Oke, Torimas juga menerima. Terserah mau pakai yang mana, penggunaannya sama. Habis itu Todoku sama Todokemono sampai tuh Todokemono barang kiriman. Terus to bisa dibaca to ya ini. Hodang itu penyeberang apa menyerahkan batasi sama kayak di atas. Habis itu kita lanjut ke bumpo. Bumpo yang pertama kita pelajari adalah Tokyuyori. Tokyuyori itu artinya lebih tepat disebut daripada nani-nani. Terus rumusnya ada kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja bentuk biasa, futsu, plus Tokyuyori. Yang perlu dicatat, ini digunakan untuk saat ingin menyatakan bahwa untuk menjelaskan sesuatu. Kata-kata atau cara ekspresi yang dinyatakan di belakang Tokyuyori lebih tepat daripada yang dinyatakan di depan Tokyuyori. Jadi maksudnya kita lebih menekankan menyampaikan kalimat yang di belakang Tokyuyori daripada yang di depannya Tokyuyori. Ini kan di depan sini ada kalimatnya. Di belakang sini ada kalimatnya. Di belakang Tok Yuyori juga ada kalimatnya. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang di belakang Tok Yuyori daripada yang di depannya Tok Yuyori. Contohnya ini. Kyo wa suzushi Tok Yuyori samui gurai datta. Berarti dia ini lebih lebih kemana yang ditekankan? Berarti kan lebih ke yang dingin Tamu. ya daripada ke yang sejuk gitu. Sekarang lebih baik disebut dingin daripada sejuk. Jadi sekarang tuh suasana apa hawanya lebih ke dingin daripada sejuk gitu. Jadi lebih menekankan yang di belakang Tok Yuyori daripada yang ada di Tok Yuyori. Yang ada di depan Tok Yuyori kan Suzushi kan, tapi yang di belakangnya Samui. Jadi yang sebenarnya terjadi itu yang dirasakan adalah yang Samui. Hmm. Contoh yang kedua, Atsui to Iyuyori, Jime Jime Steiru. Daripada disebut panas, lebih tepat disebut lembab. Disebut lembab. Kalau di Jepang itu panasnya kan nggak ada udara ya. Jadi itu kayak yang apa? Panas, tapi itu bener-bener jadi lengket, jadi nggak enak gitu loh hawanya. Itu maksudnya lembabnya lembab di situ. Daripada disebut panas yang kena panas matahari, tapi di badan itu jadi kayak keringat keluar pun jadi lembab gitu. Itu maksudnya yang lebih ditekankan berarti yang sebenarnya terjadi itu adalah di jime-jimenya kan, bukan di atsuinya. Atsui memang ada, tapi lebih tepatnya ini disebut jime-jime deh, bukan atsui doang gitu loh. Terus contoh yang ketiga, tamago wa tabenai to yuyori areru giga aru no de taberarenai. Telurnya bukannya nggak makan, tapi eh, tepatnya alergi gitu. Aku bukan nggak makan telur gitu, tapi tuh aku alergi makanya nggak bisa makan. Bukan nggak makan telur, makan. Kalau aku nggak alergi makan intinya gitu. Jadi dia lebih menekankan aku bukan nggak makan, aku bisa makan kalau dia ini tidak alergi. Tapi kan aku alergi telur, jadi aku tidak makan. Gitu. Yang lebih ditekankan di sini adalah alerginya karena dia alergi makanya tidak makan. Itu bisa begitu ya atau
apalagi contoh yang lainnya. Oh, di sini ada jising. Gempa Sensei. Di Sumpah tempat kalian sensei nggak? sini Di pun. sini ada jising. Aku takut. Di sini pun. Gempa. Takut takut. Wow. Pertama kali di Jepang. Kok pada diem aja Takut ih. orangnya? Bismillah, semoga nggak apa-apa. Terus selanjutnya kita ke Bompo yang selanjutnya ini ya. Ini Sakidachi. Artinya menjelang atau sebagai persiapan sebelum atau sebelum kata kerja atau kata benda yang ditulis ya. Terus rumusnya kata benda atau kata kerja bentuk kamus plus ni sakidachi. Jadi untuk menyatakan bahwa sesuatu dilakukan terlebih dahulu sebagai persiapan atau kebutuhan sebelum melakukan atau menyambut sesuatu yang istimewa atau utama seperti acara atau momen yang penting gitu atau seandainya nikah, apa lulus, apa gitu yang momen-momen yang berharga lah. Contohnya ini ada ujian di sini. Shiken ni Sakidachi, Cui Jiko, oh Setsume mas. Menjelang ujian, Shiken ni Sakidate, menjelang ujian, menjelaskan catatan penting. Cui Jiko ini catatan penting ya, kayak noto gitu, catatan penting. Ya, atau kisi-kisi lah. Menjelaskan tentang catatan penting atau kisi-kisinya. Contohnya seperti itu, untuk persiapan. Kalau ujian kan momen penting ya. Habis gitu, contoh yang kedua ada Nihonde, Hataraku ni Sakidate, LPKD, Jisen Kensu wo Oke Mashita. Sebagai persiapan sebelum berangkat ke Jepang, ikut pra-pelatihan di LPK. Jadi karena mau kerja di Jepang, ikut pelatihan di LPK. Gitu maksudnya. Terus yang selanjutnya ada Nengmatsu Nengshi ni Sakidate Heya no Daisoji o Okonaimashita. Artinya, menjelang liburan tahun baru, membersihkan kamar secara menyeluruh. Daisoji o Okonaimashita. Ini kanji iki ya, ini kanji iki ya, tapi dibaca Okonaimashita. Kalau dia belakangnya i, bukan ki. Okonaimashita. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Selanjutnya ada nani-nani tabini. Atau ini kanjinya ya. Tabini artinya setiap kali kata benda atau kata kerja atau selalu. Terus rumusnya ada kata kerja bentuk kamus plus tabini atau kata benda tambah notabene. Not, catatannya adalah untuk menekankan pengulangan aksi atau kejadian yang selalu terjadi pada setiap melakukan kata benda atau kata kerja. Setiap yang dinyatakan pada kalimat pertama, isi yang dinyatakan pada kalimat kedua selalu terjadi. Jadi biasanya kan berkesinambungan ya. Ini contoh seperti contohnya ini, gini maksudnya. Kaimono Kaimono no tabini musuko ga suite guru. Setiap kali belanja, dia kan berarti setiap yang dinyatakan pada kalimat pertama, kaimono no tabini berarti setiap kali dia belanja, musuko ga suite guru. Isi yang dinyatakan pada kalimat kedua selalu terjadi. Jadi
Setiap kali dia belanja, anaknya selalu ikut gitu loh. Anakku selalu ikut, anak laki-lakiku selalu ikut gitu. Jadi menyatakan di kalimat di setiap kejadian kalimat pertama, dia kalimat kedua ini pasti terjadi. Terus dan ini berulang ya, tidak hanya sekali. Maksudnya tidak hanya pada saat hari itu aja gitu enggak, tapi setiap kali belanja seperti itu dan terus-terus menerus. Habis itu contoh yang kedua ada Gaikoku Ryoko no tabi ni okane ga nakunaru. Setiap kali liburan ke luar negeri selalu menghabiskan uang. Selalu menghabiskan uang. Ya tapi kalau ditraktir sama pasangan ya berarti nggak habis duitnya kita. Duitnya pasangan yang habis ya. Ya nggak sih? Ada nggak yang liburan nggak ngabisin duit? Nggak ada ya. Ada. Enak lah. Terus contoh yang selanjutnya ada nani nani okini. Ini artinya dengan atau jeda atau sela atau kata bilangan sekali. Sekali ini maksudnya bukan bukan sekali satu kali ya, bukan setiap ini sekali gitu loh maksudnya. Setiap 20 menit sekali. Terus rumusnya kata bilangan plus atau jumlah plus opini. Jumlah di sini semuanya bisa bisa menit, bisa apapun yang menunjukkan jumlah. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan pengulangan aksi atau kejadian secara tetap pada setiap jeda atau sela. Contohnya, Sangji Kang Okini Beruga Naru. Jadi setiap 3 jam sekali, belnya itu bunyi. Belnya bunyi itu entah emang dia tahu waktunya terus akhirnya memang sengaja ngebel atau memang sudah disetting setiap 3 jam sekali belnya bunyi atau alarmnya bunyi. Contoh yang kedua, Sangjumeteru Okini Kiga Tateru. Berarti menanam pohon setiap 30 meter sekali. Kok sekali sih? Sekali. Ya, jadi kita naruh apa? Pohon setiap dengan jarak 30 meter itu ada satu pohon kita tanam di situ. Habis gitu, contoh yang ketiga, konoku suriwa kanarazu yang jikang okini nonde kudasai. Tolong minum obat ini setiap 4 jam sekali. Contohnya seperti itu. Banyak lagi mungkin yang sering kalian apa? Kalau yang kerja di tempat makan mungkin di pabrik atau di pojok mungkin apa? Mendiamkan makanan, maksudnya motong setiap 10 ukuran 10 senti atau apa gitu. Bisa juga pakai itu. Pakai ogini ini ya. Selanjutnya ada eh wake dewanai. Wake dewanai. Kanjinya wake dewanai ini yang ini ya. Nani-nani wake dewanai. Kalau ada kanji ini berarti dia dibaca wake. Artinya bukan berarti atau bukannya. Bukan berarti atau bukannya. Terus ininya rumusnya ada kata kerja futsuke, kata sifat na tetap ada naknya, kata sifat i tetap ada i-nya. Kalau kata benda bisa ditambah na atau bisa ditambah no. Dengan catatan digunakan untuk menyangkal sesuatu. Jadi
tidak mitomeru sama apa yang disampaikan di kalimat yang di depan. Yang selanjutnya contohnya kiraina wake dewa naiga amari tabenai. Bukan berarti nggak mau, tapi nggak terlalu suka makan. Bukan berarti benci, nggak mau, bukan berarti nggak mau, tapi nggak terlalu suka makan. Terus contoh yang selanjutnya, okane ga nai wake dewa nai yo kaitakunai. Bukan berarti nggak ada uang loh, tapi lagi nggak pengen pakai aja uangnya gitu. Jadi maksudnya kalau seandainya diajak belanja terus nggak, aku nggak mau beli ini gitu. Terus sama temenmu dikasih tahu, kamu nggak punya uang ya? Terus jawab ini, jawab gini bisa, kan gak nai wake dewa nai yo sukai takunai kayak gitu. Setsuyaku choking kira ipai gitu. Bisa pakai ini. Terus contoh yang ketiga, News ga itsumo tadashi wake dewa nai. Bukan berarti berita itu benar adanya, nggak selalu, intinya nggak selalu eh, berita itu benar gitu loh. Mungkin ada yang ditambah-tambah atau yang gimana. Sampai sini bisa dipahami wakil dewan lainnya. Bisa, Bisa ya? Bisa ndak? bisa Sensei. Bisa. Lalu selanjutnya, lalu selanjutnya kita di Yoganai. Nani-nani Yoganai. Yoganai itu tidak mungkin atau tidak ada cara. Terus apa? Rumusnya kata kerja masnya dicoret plus yoganai. Kata kerja tidak perlu dirubah apa-apa, cukup masnya aja dihapus ya. Habis gitu eh, kata kerja no shoganai bisa de shoganai, shoganai, yoganai, si yoganai. Pola kalimat ini digunakan untuk menekankan ketidakmungkinan atau kemustahilan untuk melakukan sesuatu tersebut, walaupun sebenarnya pembicara ingin melakukannya. Contohnya, kare no kimochi wa watashi ni wa wakariyo ganai. Tidak ada cara untuk mengetahui perasaannya padaku. Jadi nggak ada, nggak, kita nggak tahu nih cara kita untuk mengetahui perasaan dia gimana, kimochinya dia terhadap kita kah, entah kimochinya dia terhadap apapun, kita tuh nggak tahu. Hati orang orang, hati orang nggak ada yang tahu. Terus contoh yang kedua, sumaho o nakushite shimatta node renraku shiyou ga nai. Karena HP ku hilang, tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa menghubungi karena hilang ya. Jadi nggak bisa menghubungi. Habis gitu contoh yang ketiga, Hanashite kurenai to Tasuke yoga nai yo. Kalau tidak mengatakannya padaku, maka aku tidak bisa membantumu loh gitu. Jadi kalau seandainya ada temen yang diem aja, kalau kamu nggak bilang apa-apa, aku nggak bisa bantu. Gitu. Terus yang selanjutnya ada nani-nani ucini. Ucini mumpung artinya atau selagi. Rumusnya pakai kata kerja, kata sifat, kata benda.
tidak bisa bentuk lampau plus ucini. Bentuk biasa non lampau. Berarti yang kata-kata si masta, sta itu nggak bisa. Bukan itu. Bentuk biasa yang futsu ya. Habis gitu. Jadi ini uji ini maksudnya nggak bisa bentuk lampau ini. Jadi tabeta, tabemasta, tabeta, uji ini tabeta itu kan bentuk lampau ya. Bentuk yang sudah dikerjakan lampau. Itu nggak bisa. Walaupun sudah dilakukan nggak bisa. Jadi harus bentuk futsu biasa. Jadi jangan kata kerjanya jangan pakai kata kerja bentuk lampau. Atau kata sifatnya samu kata ujini nggak bisa. Jadi samui ujini gitu. Walaupun itu mungkin sudah terjadi waktu lalu. Contohnya ada nihong ni iru ujini. Fujiyama ni noboritai. Des, mumpung berada di Jepang, saya ingin mendaki Gunung Fuji. Mumpung atau selagi Nihong ni iru uji ni ano Burandoka Bao Kaitai Desu itu contohnya. Atau Nihong ni iru uji ni Karesi o Sagashimasu. Contoh kayak gitu. Apa yang kamu lakukan mumpung ada di sini kayak atau mumpung sedang melakukan apa kamu harus apa gitu. Atau kamu ngasih tahu mumpung kamu pergi ke Lawson sekalian dong nitip beliin gitu. Lawson ni iku uchi ni watashi famichi kikate kure ya suruh beliin. Mumpung kamu beli ke selagi kamu di Lawson nih beliin aku di Lawson kombini di beliin di Famiciki dong kayak gitu. Kohiwa sume nai uchi ni nonde kudasai. Silahkan minum kopinya selagi belum dingin. Terus kiga sukanai uchi ni soto wa kuraku nate kita. Selagi saya tidak menyadari, ternyata di luar udah gelap. Saya nggak sadar, bukan nggak sadar pingsan ya, tapi karena mungkin kita di dalam lagi ngobrol, lagi yang ngegosipnya lagi hot banget gitu. Tiba-tiba di luarnya udah gelap. Bisa pakai ini, bisa pakai ujinya. Setelah itu Aida, Aidani, Aidani sama Ucin ini hampir sama ya. Artinya selama atau selama ada Aidani, selama Ucini, selama bisa sering dipakai dua-duanya. Terus artinya selama. Rumusnya kata kerja, kata sifat, kata benda bentuk biasa ditambah Aidani. Nah, contohnya Sokuji no Aida zutto osaberi shiteita. Selama makan selalu ngomong terus nih bicara terus sambil ngobrol gitu. Jadi kayak Sokuji Shinagara Osaberi Suru bilang gitu. Hampir sama kayak itu ya. Jadi tapi ini artinya selama Aida. Terus yang kedua Oka Sangga Hiruneo Steru Aida
Kodomo tachi ga terebi o mite ita. Anak-anak nonton selama ibunya tidur. Nonton TV pas ibunya tidur. Jadi ibunya tidur dia nonton TV, nggak ikut tidur. Paham ya, Aida di sini ya. Habis gitu yang selanjutnya ada nani nani kara de naito atau nani nani kara de nakereba. Ini artinya jika atau kalau tidak maka tidak. Contoh ket- rumusnya kata kerja bentuk T ya. Kalau kara-kara ini kalian coba deh nanti inget-inget ya. Kalau di depan kalau apa rumus yang kara-kara ini pasti depannya itu bentuk kata kerjanya pasti T. Kalau kata kerja rata-rata kebanyakan ada yang nggak T. Tapi itu rata-rata tekara tekara tekara. Kalau seandainya kalian kesulitan ngejawab yang kara-kara gini, coba cari yang depannya itu kata kerjanya yang sudah dalam bentuk T di pilihan ganda itu. Ada yang nggak T tapi rata-rata T kalau kara depannya. Terus contohnya ada Kekong stekara de naito wakaranai koto ga takusang aru. Jika belum menikah, ada banyak hal yang belum kita pahami. Itu berarti tentang pernikahannya. Kalau tidak menikah ya berarti tidak, maka tidak banyak paham. Kalau jika udah menikah baru paham sesuatu yang bisa dipahami hanya pada saat kita sudah merasakan merasakan pernikahan. Habis gitu yang contoh kedua adalah GLPTN Gonogo Kakuste Kara Dena itu Nihon ni Ikemasen. Jika nggak lulus N5 GLPT tidak bisa. Kenapa aku selalu ngetik tidak bias? Tidak bisa. Loh, iya tadi tidak bias lagi. Tidak bisa berangkat ke Jepang. Jadi dia harus, jika tidak lulus N5, maka dia tidak bisa pergi ke Jepang. Tidak bisa berangkat ke Jepang. Terus contoh yang ketiga, Bisao motekara de naito nihon ne ryoko dekimasen. Kalau tidak punya visa, maka tidak bisa jalan-jalan ke Jepang. Gitu. Lalu, paham ya? Tekara dena itu, tekara dena kereba. Ini juga bisa diganti dena kereba ya. Sama dena kereba sama dena itu. Contohnya bisa, oh, mote kara dena kereba nihon e ryoko dekimasen. Atau JLPTN Gonigo Kaku Ste kara de nakereba nihon ni ikemasen. Bisa, terserah kalian mau pakai ini. Terus selanjutnya ada nani-nani suideni. Sekalian. Ini bisa eh yang tadi aku bilang kombine ku suideni itu chicken fried chicken kate kudasai gitu bisa. Pakai yang Ucini tadi juga bisa. Pakai Aida juga bisa. Tergantung konteksnya pada saat itu gimana. Terus imiknya itu sekalian. Atau bisa jadi ya sekalian. Atau saat kata kerja atau kata benda tersebut. Kalau kata benda dia ditambah no,
Kalau kata kerja dia dalam Utsuke untuk biasa. Plus Sweden. Contohnya, sampun no Swedeni kaimono shimasu. Jadi jalan-jalan sekalian belanja. Atau jogging sekalian mampir ke tempat belanja gitu. Terus, gakko ni iku Swedeni nimotsu wo okurimasu. Pergi ke sekolah sekalian mengirim barang. Paham ya? Ini Swedeni, Aida, sama Uchini. Memang kotoba artinya kalimatnya hampir sama. Ini juga pemakaiannya bisa digunakan dalam satu kalimat ini bisa pakai Swedeni, Uchini, sama Aidani itu bisa. Tergantung konteksnya loh. Sekalian jalan-jalan, sekalian belanja. Habis gitu yang selanjutnya ada nani-nani nikagiri. Nikagiri ini gimmicknya yang paling tepat atau baik atau hanya terbatas pada kata benda atau kata kerja. Jadi ini batasan nikagiri ya. Untuk hanya untuk itu aja gitu. Jadi ada apa? Ya ada batasannya ini. Terus contohnya ya pari ega wa ega kangde mirukagiri. Mirukagiri. Film itu memang baiknya ditonton di bioskop aja gitu. Jadi kalau ditonton di bukan ditonton di itu ya paling nggak ada keluar di kalau ditonton di HP mungkin nggak enak gitu loh. Jadi Ega ini harus emang lebih enak ditonton di mana di itu di bioskop. Terus yang selanjutnya ada Kono Apatono Nyukyo Sawa Jose Nikagiri. Apartemen itu hanya untuk penghuni wanita. Jadi kos-kosan ini cuman kos-kosan wanita aja. Jadi batasin ada batasan terbatas untuk hanya terbatas untuk itu aja, untuk perempuan aja. Terus yang selanjutnya ada hangmeng namun. Nani-nani hangmeng namun atau tetapi. Artinya namun atau tetapi artinya. Terus rumusnya ada kata kerja, kata sifat, kata benda, bentuk biasa plus hangmeng plus kalimat pokok. Ada belakang berarti berarti ini di depan dan di belakang ada kalimatnya ya. Kalau hangmeng. Lalu apa ini? No tokai no seikatsu wa omoshiroi koto ga oi hangmen stresu mo oi. Kehidupan di kota besar banyak hal yang menarik. Namun, apa? Tetapi banyak juga stresnya. Apa yang bikin stres? Terlalu banyak orang. Gitu contohnya mungkin. Terus yang kedua, internet wa benri na hangmen sukai kata o machigaereba kiken na Sama kayak demo nggak Sensei? koto mo aru. Internet tuh praktis, namun jika salah penggunanya berbahaya juga. Jadi, ya banyak lah ya yang
salah penggunaannya dipakai hal-hal yang nggak bagus. Contohnya gitu. Tetapi atau namun hangmeng di depannya hangmeng berarti ada kalimat, di belakangnya hangmeng juga ada kalimat. Sampai sini bisa dipahami, saya. Terus monde ini. Dari ini semuanya ada yang masih bingung nggak bumponya? Apa yang bingung? Kalau bingung tanyain aja langsung, biar bisa langsung saya jelasin. Tidak ada yang ditanyakan. Belum, Sensei. Suaraku nggak jelas ya, Sensei? Udah nggak ada. Kita ke Mondai. Suaraku Coba nggak. dibaca Mondainya dalam hati, dalam hati, terus dicari jawabannya. Coba pilih kotoba mana yang lebih masuk. Kalau nggak tahu tanya. Gimana? Udah ketemu? Nomor 1A bukan Sensei. Gimana? Apakah sudah menemukan jawaban nomor satu dan nomor dua?
Hmm? Oh, 1A. Lalu ada jawaban yang lain? Suaranya kedengeran gak, Sensei? Ha- Halo, nggak kedengeran suaranya. Iya Kedengeran sih tadi kayaknya lo. itu senseinya yang nggak dengar suara Kita kita deh. jawab apa? Iya, Iya, Jawab apa? kayaknya sensei yang nggak denger. ya ntar ini di chat ya. Sensei dari tadi kita ngomong, Sensei nggak denger. Duh, kok nggak denger? Nggak ada suaranya loh Denger nggak di sensei? sini. Sensei nggak denger? Masa? Tapi kalian dengar suaraku kan? Denger. Denger. Loh, bagaimana ini? Kenapa? Tidak tahu. Coba ngomong denger nggak? Denger. Halo. Halo. Ya, denger sekarang. Ah, Lah, dari tadi ngomong juga pas itu nanya lagi jelasin Sensei nggak denger. maaf ya. Padahal lu udah aku sambungin lo ke headset. Kok nggak denger tadi ya? Oh Maaf, alah, maaf ya. ternyata pantesan Coba. diem-diem aja. Oh, bener sumpah. Maaf ya. Ya Sensei. Coba ulangin pertanyaannya deh. Yang mana? Yang tadi mau ditanyain. Makanya tadi aku lihat kalian di ituin moodnya diilangin, tapi kok aku nggak denger apa-apa gitu. Apa kalian cuman ngeklik-ngeklik aja gitu? Aku pikirnya. Dari tadi kita ngomong. Maaf, maaf. Apa Nggak, tadi yang tuh mau kakaknya tanya yang apa yang terakhir tuh yang Hangmeng itu sama nggak sama demo? Kalau hangman sama demo artinya bisa sih sama aja. Tapi demo Di hangman demo. hampir sama. Artinya sama. Paling penggunaannya kalau demo itu di N4 dia tetapi demo, tapi demonya di N3 pakai hangman ini gitu. Levelnya ya. Nanti Hmm. di kalian masuk di kelas umpama N2, N1, demonya juga sudah bukan ini gitu. Sama artinya. Sebenarnya kalau kalian nanti sudah mempelajari semua apa, itu artinya sama. Jadi kalau di level N4 demo, level N3 pakai hangman, level N2 pakai apa lagi? Tame. Tame kayaknya di N3 deh. Tame. Juga tetapi juga apa gitu. Gak desga gitu. Itu kan juga tetapi. Tapi kan desga itu di level N4 ya. Gitu. Cuman perbaharuan Kotoba untuk arti yang sama sebenarnya level ini tuh. Level bahasa Jepang itu. Di level N4 ada, di level itu pakai apa, di level ini pakai apa begitu. Demo sama. Tapi itu untuk kesehari-harian, biasanya kalau buat kaiwa itu pakai apa, Sensei? Kalau pakai Kaiwa rata-rata demo. Hangmeng ini aku juga aku nggak pernah loh pakai hangmeng Iya, di dapat. di itu di apa keseharian kita ngobrol. Jarang banget. Paling di tulisan kalau ada ujian atau ada apa kebanyakan apa osirase kayak gitu kan kita seringnya lihatnya gitu kan ya.
terus berita atau apa hangmeng. Berarti kalau hangmeng ya kita perlu tahu hangmeng itu namun gitu. Begitu. Jarang banget ini aku juga nggak pernah pakai hangmeng ini buat apa? Kaiwa di secara langsung nggak pernah. Nggak pernah sama sekali, Man. Bukan hampir nggak pernah. Aku juga nggak lihat orang Jepang pakai hangmeng untuk ngobrol. Demone gitu paling. Tapi ya kan kita hangmeng nih nggak ada. Kalau hangmeng ini pastinya di depan sama di belakang ada kalimatnya gitu. Tapi kalau demo kan bisa berdiri sendiri. Demone bisa ya kalau untuk kalimat. Tapi kalau hangmeng ini kayaknya untuk bahasa tulis deh, bahasa ujian, bahasa itu yang perlu kita ketahui itu banyak kok bumbu-bumbu yang nggak jarang dipakai itu tapi ada gitu loh sebenarnya kita pakai di kehidupan mereka nggak tahu bahkan orang Jepang pun ada gitu. Oh adakah kayak gini gitu ada tapi ya cukup kita ketahui karena memang ini tujuannya untuk ujian jadi harus tahu tuh ini hamil sama demo. Terus apa lagi? Pasti banyak pertanyaan deh dari kalian tadi ya pas aku nggak dong neng. Apalagi Kak Giri jelas ya, Kayak gitu. Jelas. jelas Kak Giri. Jadi kalau Kak Giranai berarti tidak terbatas. Kalau Kak Giri, nih Kak Giri sebatas terbatas atau siru Kak Giri, siru apa artinya? Sirimas. Tahu. Nah, berarti kalau dia bilang, kalau kita bilang siru Kak Giri, berarti menunjukkan kita sepengetahuan saya, terbatas ke pengetahuan saya gitu. Kalau seandainya kamu ditanya nih sama temen itu, si Dare-Dare Sang itu kok Saiking nggak masuk ya? Kenapa? Kamu tahu nggak gitu? Terus kan kamu belum yakin nih jawabannya apa? Hmm. Ya bilang aja Siruka Giri gitu. Sepengetahuan saya, sebatas pengetahuan saya. Dia lagi sakit, tapi selain itu aku nggak tahu. Pasti kalian seharusnya kalian sudah ada bisa apa namanya? Sudah pernah ditanya yang seharusnya menjawabnya seperti itu pasti. Ya, Siruka Giri. Sepengetahuan saya, setahu saya. Atau Miruka Giri. Sepenglihatanku, sebatas yang aku lihat. Hmm. Sebatas, eh, kamu tadi lihat ini nggak Dare-Dare Sang di mana gitu. Miruka Giri, Hidari no Honi, Kimasta. Sepenglihatanku dia pergi ke sebelah kiri gitu. Tapi nggak tahu kemana contohnya gitu. Kalian bisa, kalau itu pastinya bakal sering kepake kan. Itu Sirukagiri, Mirukagiri. Mirukagiri itu maksudnya itu ya, terbatas. Jadi tidak bisa, jadi ada batasannya. Terus ini, contohnya tadi kayak apa tuh yang khusus buat perempuan. Jadi hanya sebatas untuk perempuan saja. Bisa dipahami ya. Siapa lagi? Gimana tadi mondainya? Temu nggak? Yang nomor satu ini apa? Saikin. Kayak Hmm. Kaikoku. Pangko. Yakuga. Nani nani. Shite. Shiteiru. Hmm. Berarti Zoka. Zoka artinya Zo. apa? Soka. Ramai. Banyak ya. Ah, Meningkat. banyak Hmm. meningkat. Ada peningkatan apa wisatawan dari luar negeri.
Terus yang nomor dua jawabannya kono kenkyu no nani nani o happyo shimasu. Apa? Kenkyu apa? Kenkyo. Tulis. Bukan. Itu yang tadi atas. Iya, Baca aku. kenkyu. Kenkyu. Penelitian. Heeh. Kenkyu itu penelitian. Jadi kono kenkyu no nani nani o happyo shimasu. Apa? Penelitian apa yang di apa itu namanya di Hapyo itu yang dijelaskan itu. Gengso, Tejo. Tejo. Itu. Yang Hapyo itu apa? Yang di Hapyo dijelaskan. Yang di apa? Tuh, Kak. Ya, untuk kalimat ini artinya itu adalah menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari Hasil penelitian. penelitian. Iya, gitu maksudnya. Untuk kalimat ini kekai ya. Kalau Tejung kayaknya bukan Hapyo deh. Setsume lebih tepatnya belakangnya ya. Kalau penelitian no Tejung berarti kan dia menjelaskan tentang urutan tentang penelitian itu ya. Kalau itu sepertinya bukan Hapyo yang dipakai, tapi Setsume. Jadi menyampaikan atau menjelaskan atau menerangkan tentang urutannya penelitian itu menjelaskan dari A, B, C, D, E, dan lain sebagainya itu. Oh, Setsume Shimas itu lebih tepatnya kalau kita pakai Tejung ya. Kalau seandainya Genkyu no Tejung gitu, Setsume Suru itu lebih tepatnya. Kalau Hapyo itu rata-rata akhir ya, penjelasan akhir Hapyo itu. Oke ya. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya apa? Kok aku jadi 4? Terus, coba yang nomor 3 sama 4 apa?
Nomor 1 A Sensei. Ya. Terus nomor 2. Nomor 4. Kalau nomor 1 A berarti artinya sono, geng, sono, nani, nani, kenkyu, stero. Berarti meneliti apa? Penyebab gejala ya. Gengso, gejala. Meneliti penyebab gejala. Berarti jawabannya yang geng ing. Ini bacanya geng ing tahu kan? Terus yang nomor 4 apa? Yumeo nani nani. Yumeo nani nani suru tame ni doryoku shiteru. Berarti Yumeo apa yang nomor 4? C. Apa Marisa? Yang C bukan sensei. Yang nomor 4 bukan. Bukan yang C ya. Yang nomor 4 itu jawabannya yang ya, ya, ya. Yang apa? Nggak tahu Sensei, kanjinya lupa. Jangan lupa. Yang 4 itu kan Yumeo nani nani Yung suruh ini Ini. A. apa? A. mewujud Iya. Jitsugen. Heeh. Jitsugeng. Jitsugeng ya. Jitsugeng itu mewujudkan atau merealisasikan impian bekerja untuk tameni disuruh tameni di sini adalah artinya untuk ya. Untuk merealisasikan Mimpi. impianku. Cita-cita. Berarti kita harus kerja, hmm, berusaha, kerja keras, gitu. Oke ya, berarti ini Yumeo Jitsugen Surutame ni Doryoku Shiteru. Berusaha keras untuk merealisasikan, bekerja keras untuk merealisasikan impian kita. Impian kalian apa ini? Nggak punya impian nggak?
Kenapa ditakut geleng-geleng? Kamu Belum nggak punya punya. impian? Belum punya. Nggak punya Belum. sensei. Kok belum punya sih? Ah. Mimpinya beda-beda, kadang pengen ini, kadang pengen itu, nggak jelas. Ngalir aja lah sensei. Ngalir aja ya. Waduh ini susah nih kalau ngalir aja nih. Besok apa, sekarang apa, beda lagi ya. Intinya banyak duit dulu, sensei. Oh Itu. ya, oh ya, it's number one. Okane, Okane wa ichiban daiji ne. Oke, kita masuk ke latihan di buku yang tadi. Hmm. A, Pinter. yes. Yes. Apa artinya berarti? Wake dewa Eh, naik. bisa ngomong bahasa Jepang sih, cuma nggak begitu pintar gitu. Mm-mm. Tapi nggak begitu pinter. Tadi yang wake tadi apa tuh? Bukan berarti pinter ya. Bisa sih ngomong bahasa Jepang, tapi bukan berarti pinter gitu loh. Aku bisa ngomong bahasa Jepang, tapi nggak jos-jos banget lah gitu, standar gitu. Merendah ya, merendah dulu harus merendah supaya Untuk meroket. untuk meroket. Bener-bener pinter-pinter. Lalu yang selanjutnya ada Ci, tunggu dulu. Eh, Ci, ya. Oke, oke, bukan. Eh, oke nih. hmm, apa arti itu kalau oke ini berarti? Pengulangan. Kayak setiap hari Bisa. Jadi untuk biasanya depannya itu kalau oke ini itu menunjukkan apa rentan gitu loh. Rentan jumlah atau seandainya tadi 30 meter sekali nanam pohon atau setiap 30 menit sekali bangun kayak gitu-gitu. Berarti kan menunjukkan angka atau jumlah yang di depannya. Ini kan sudah jelas ichinichi ya, berarti jumlah setiap sehari. Sehari okini, ichinichi okini ya setiap sehari istirahat. Apa? unjul Olahraga unjul bagus untuk kesehatan. Kenko ni i. Oke. Habis itu selanjutnya yang untuk persiapan ini. punya yang itu. Ya, Yang mana? Misaki Dachi. Ya, karena Nisaki Dachi. mm, untuk ini sakidachi. Menjelang Menjelang atau untuk persiapan rapat kaigi ya. Kaigi. Misaki Dachi. Kaigi ni sakidachi. Shiro Yuro. Junistik. Junbistik kudasai. Jadi untuk karena menjelang rapat atau untuk persiapan rapat, tolong persiapkan dokumen-dokumennya. Oke. Terus selanjutnya, Jangan lebih lama. Okawari yoga naik. mm-mm. Jika nggak nakereba, owari yo kanai. Okawari yoga naik. Berarti Sorry. artinya
Berarti artinya Yoganai tadi apa? Nggak ada cara. Nggak mungkin. Nggak Tidak mungkin. mungkin. Hmm, Eh, tidak mungkin. tidak, tidak. Tidak mungkin bisa selesai kalau tidak Selama ada waktu. waktu. Kalau nggak ada waktu, tidak mungkin bisa Selama selesai. Terus selanjutnya ada ini. Kono sashi o miru. Nani nani tapi kodomo no koro Monokoro o omoi Oidasu dasu. Omoi dasu apa? teringat, Mengingat omoidasu di sini mengingat mengingatnya bukan mengingat hanya sekedar oboeru ya, mengingat ya, tapi ini mengingat kenangan kenangan. yang dulu. Untuk omoidasu itu mengingat kenangan atau yang sudah lampau yang zaman-zaman maksudnya yang sudah lama gitu, bukan bukan kanjio oboeru, kanjio omoidasu bukan ya. Nggak bisa kalau kanjio omoidasu. Omoidasu itu hanya Kayak untuk mengenang. mengenang, mengingat kenangan yang dulu atau hal-hal yang mungkin berarti buat kita tentang masa kecil kita atau apa itu pakainya di omoidas. Oidasu. Berarti apa? Tabini. Iya. Konosashi no miru tabini. Mm-mm. Konosaseo miru tabini Kodomo setiap no koro kali o omoidasu. melihat foto ini Itu ingat teringat masa kecil. masa kecil dulu. Mungkin foto kita sama siapa gitu. Oh iya ya, ini teman aku kayak gitu. Hmm. Yang terakhir, oh ya, yang terakhir ini. Apa? Bisa bacanya? Karena Warewa apa sih? okoteiru. Okote. Okoteiru to iyu yori. Hmm. So, yuyori ya. Komatteiru yo da. Kalau kalau dibilang, kalau disebut marah, Marah. hmm, Lebih ke lebih ke bingung gitu loh. Jadi mungkin dia diem aja, tapi diemnya dia itu bukan diem marah gitu loh. Tapi malah kayak kebingung nggak sih? Dia bukan marah, tapi kayak kebingung nggak sih gitu loh.